Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntunan FM di mana saja Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di program Pojok IKM. Ya, mana ini persembahan dan juga kerjasama kami Radio Tuntunan FM bersama Disnakerin ya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, rekan dengar. Oke, kali ini ada Mas Arif Munandar ya. Beliau ini adalah owner Mebel Hati ya. Nah, kenapa jadi Mebel Hati nanti kita akan bahas bersama Mas Arif Munandar ya. Mas Arif ini nggak sekali ya ke sini ya. Ternyata dua kali ya dengan ini Mas ya. Oke. Apa kabar Mas hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini dari mana nih? Dari Kintab Desa Mekarsari RT 7 RW 2. Oke, dari Kintab Desa Mekarsari RT 7 RW 2. RT 2. Jadi kesini jam berapa nih dari Kintab tadi? Tadi jam 7 sampai sini jam 9. Jam 9. Wah, ini pagi banget ya. Kalau pergi jam 7 masih mandi tadi ya. Kalau Mas Arif sudah OTW ke radio ya. Wah, ini perlu kita apresiasi ya. Oke, Mas, mungkin kenapa jadi namanya Mebel Hati atau Masnya ini memperbaiki hati yang sedang terluka atau gimana gitu ya? Jadi dinamakan Mebel Hati. Oke, boleh? Awalnya Mebel Arif. Mebel Arif. Oke. Tapi bapak kan punya anak 2. Jadi aku sama adikku kan. Jadi supaya tidak ada kecemburuan, aku mengusulkan ke bapak supaya diganti. Oh, diganti. Oke, supaya tidak ada kecemburuan tadi ya. Atas nama orang tua. Atas nama orang tua. Jadi namanya Mebel apa lagi nih? Mebel Hati. Hanya itu Harto. Harto, A-nya Ibu Tin. Tin. Oh, Harto dan Ibu Tin ya. Gitu ya. Jadi namanya Hati tadi. Betul. Oke, itu ya. Sejarah dari Mebel Hati yang memang mengangkat nama orang tua tadi ya. Pertama sih namanya Mas Arif ya, tapi Mas Arif ini nggak mau ada kecemburuan dengan adiknya gitu ya. Iya, tetapi ini mudah-mudahan bisa mengangkat juga derajat orang tua Mas ya, terkait dengan nama yang diusung tadi. Oke, jadi sejak kapan nih Mas memulai usaha yang memang kalau dilihat-lihat sih berkaitan dengan perbengkelan dengan kayu-kayunya gitu ya. Silakan Mas. Untuk awalnya tahun 2015. 2015, oke. Tanggal 12 bulan 9. Bulan 9. Ya, betul. Terus dengan tahun itu gimana tuh prosesnya menjadi sebuah Mebel Hati ini? Ya. Itu pertama waktu pas masih Mebel Arif, terus bergantinya 2017 tuh baru Mebel Hati namanya. Mebel Hati. Oke. Jadi mendapat inspirasi usaha nih Mas ya. Ini kan berkaitan dengan kayu gitu. Apakah ada keahlian memang dari Mas Arif sendiri dengan orang tua yang ada di sana juga gitu kan yang berkaitan dengan kayu ini, mengolah kayu? Inspirasinya peluang usaha ini kita kan dilihat di desa nih kok banyak yang bikin rumah, tapi belum ada yang bikin mebelnya. Oke. Nah dari situ kita punya ide, rembukan sama bapak diskusi kan, gimana kalau kita membuat mebelnya supaya salah satunya kan membantu orang-orang supaya membuat rumah lebih dekat gitu ya, dan lebih terjangkau juga ya. Gitu. Biasanya kan pesannya jauh gitu ya Mas ya. Betul. Biasanya keluar desa, betul. bahkan keluar kecamatan bisa. Iya. Jadi inspirasinya dari situ ya, karena kebanyakan di daerah atau di desa Masnya ini banyak yang bikin rumah karena ya. Karena ya memang di sana orang-orangnya banyak juga gitu ya Mas. Jadi supaya nggak jauh-jauh belinya ya kan, lebih baik belinya ke Mas Arif aja gitu ya, ke Mebel Hati ya. Dengar. Nah tadi di Mekarsari ya Mas ya. Nah ini memang representatif sih buat warga masyarakat Kintab yang mau beli gitu ya. Nah ini produk-produknya apa aja sih Mas yang kita boleh tahu nih ya sebagai warga masyarakat Tanah Laut, apalagi yang memang harus tahu juga nih apa sih isi-isi dari Mebel Hati ini. Untuk produk sendiri di situ ada kusen, terus kusen ulin, ya, sama daun pintunya ada juga. Daun pintu, oke. Kalau daun pintu bisa dari akasia. Oke, jadi ada berbagai macam kayu gitu ya. Terserah mau pilih yang mana gitu ya. Tapi untuk kusen disarankan ya ulin lah. Ulin ya, lebih awet ya. Biasanya seperti itu Mas. Terus ada lagi selain itu? Ada tower.
Tower, iya. Tandon. Tanda tandon ya. Nih. Terus lemari. Iya, lemari. Ini lemari yang 2 pintu itu apa? Lemari baju atau gimana? Iya, lemari baju. Lemari baju ada juga. Yang 2 pintu, yang 3 pintu, tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Nah, ini kan kebanyakan yang pesan apa tuh Mas? Kalau untuk di mebel HT sendiri, sementara yang banyak kusen sama daun pintu. Kusen dan daun pintu ya, karena kebanyakan kata Mas Arif tadi ya, di sana yang bikin rumah gitu ya. Jadi kusen itu sangat-sangat diperlukan gitu ya Mas, apalagi kan pintu-pintu ini segalanya kan. Nah, jadi proses pembuatannya nih seperti apa Mas? Dari mebel hati yang memang bergelut dari tahun 2015 sampai sekarang di tahun 2022 itu gimana tuh? Ya, untuk tukangnya ada sendiri khusus. Oh, sendiri ya. Kita cuma mengawasin aja. Untuk pembuatannya, prosesnya, wah ini bikin kusen ya kan, apa segalanya, dibantu berapa tukang biasanya kan? Untuk sementara ada satu yang khusus, gitu. Cuma kalau seandainya ada kewalahan bisa ada yang lain gitu yang bantu ya. Gitu, bantu. Sementara ini juga Bapak bantu untuk pembuatan kusen. Oke, kalau jadi seandainya lagi senggang kan. Ada basicnya juga gitu ya, basic pertukangan ya. Karena nggak biasa nih Mas ya, basic pertukangan ini kan nggak boleh nggak boleh macem-macem lah gitu ya, nggak boleh asal-asalan gitu kan. Karena ini memang kusen yang harus sesuai dengan ukurannya gitu kan. Tapi kalau Bapak sendiri membantu baru di kusen. Kalau untuk pembuatan daun-daunnya masih belum. Itu khusus buat tukangnya lah. Tukangnya ya. Nah, jadi ini nih mungkin ya Mas ya. Karena kan kebanyakan kalau kusen ini kan, apalagi kata Masnya tadi banyak yang bikin rumah. Pastinya mereka banyak membutuhkan kusen dan juga gaung pintu apa segalanya kan ya kan, yang perlu diperlukan untuk rumah tadi. Nah, ini kan pastinya warga masyarakat di sana harus ngantri tuh biasanya, harus nunggu lama ya. Nah, itu seperti apa? Ya, untuk triknya sendiri kita kasih informasi melalui media sosial, khususnya di Facebook atau di WA. Kalau seandainya mau pesan 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Ya, sebelum pembuatan rumah. Karena apa? Karena itu ada slotnya atau antriannya. Antriannya ya. Itu pun kadang orang masih ngantrinya banyak. Jadi dikasih tahu 2 bulan. Kalau mau buat rumah, ibaratnya DP dulu. Oke. Jadi kalau mau bosan DP dulu gitu ya. DP. Paling banyak berapa DP-nya Mas? Kalau untuk DP tergantung yang mesan ya. Berapa banyak yang mau dibikin atau dia yang mau bayar seterah saja gitu? Kalau untuk di total dulu kan sama pembelinya itu. Setelah itu biasanya separuh daripada totalnya total untuk harga DP tadi ya, harga jualnya tadi. Oke. Nah, jadi itu ya rekan dengar, kalau mau pesan biasanya ke Mas Arif langsung DP dulu ya, tapi DP-nya nggak banyak-banyak juga gitu kan ya, tergantung yang kalian pesan berapa gitu ya Mas ya. Misalkan 5 ya paling separuh harganya gitu kan. Ya. Nah, jadi nih Mas, apa nggak mau nambah tukang lagi gitu ya, kan ini baru satu atau Masnya tadi pastinya kewalahan dong beliau. Betul sekali. Untuk saat ini memang kewalahan. Makanya itu kita juga kasihan juga sebenarnya sama pembeli kalau ngantri terlalu lama kan. Iya, apalagi yang kadang kalau di tempat-tempat ngopi itu ya macam error gitu ya, error. Kebiasaan kadang nggak ingat sama yang lain gitu Mas, pesan-pesanan yang terdahulu gitu. Kalau kita diurut biasanya ada, ini yang pesan lama, ini yang baru gitu. Jadi kita kerjakan yang lama dulu. Tapi memang untuk tukang sendiri satu itu memang masih kurang sih sebenarnya. Karena kasihan juga pembeli terlalu lama mengantri. Iya, beliau juga ya kan harus dengan menyelesaikan beberapa gitu. Cuma kita seandainya mau nambah tukang, lihat dulu stoknya. Kalau seandainya stoknya banyak, stok kayu maksudnya. Stok kayu. Oke. Jadi yang menjadi bahannya ini ya stok kayunya tadi, betul, ya kan. Kalau kita mau nambah tukang tapi stoknya kayunya nggak memadai kan, kasihan juga mereka. Ibaratnya tukangnya itu kan nggak nganggur lah, kasihan juga. Jadi kita lihat stoknya, kalau stoknya banyak, baru kita pengen nambah tukang sih sebenarnya. Kendalanya di kayu tadi. Selama ini kayu itu dipesan dari mana Mas? Atau dari Kintab dan juga Asam Asam mungkin? Karena kan di sana sentra kayu ya, yang saya tahu gitu ya. Dari dulu sampai sekarang. Untuk kayu sendiri bahannya kita ada
yang mencari khusus ya pakai motor itu biasanya. Iya. Apalagi kayu ulin kan biasanya tuh Mas, buat gagang pintu gitu ya, yang memang sekarang langka banget gitu kan. Gawangnya itu. Iya, gawang. Ya kita ada anak buah khusus lah ibaratnya untuk mencari kayu. Sambil kadang ya beli di dekat-dekat situ, di dekat-dekat untuk stoknya supaya terpenuhi lah. Terpenuhi, iya. Jadi dalam satu hari proses itu menghabiskan beberapa kayu Mas? Itu untuk sehari pembuatan kalau seandainya kusen aja ya 4 gawang kusen lah. 4 gawang kusen. Kalau untuk kusen pembuatannya. Kalau untuk daun pintu mungkin sehari 1. Sehari 1. Ya tapi kayunya cukup untuk 1 hari gitu. Cukup lah. Tapi untuk waktu yang lama memang harus mencari kayu lagi gitu ya. Oke. Jangan sampai kehabisan kalau bisa. Iya, jangan sampai kehabisan karena ada pelanggan yang nunggu masalahnya gitu kan. Ya jadi bagi para pelanggan ya yang pesan ke Mas Arif juga ya diutamakan sabar lah ya Mas ya, karena itu tadi karena tukangnya satu gitu kan, dan juga ketersediaan kayu yang memang harus pesan dulu gitu ya, yang harus dicariin dulu karena memang kalau ulin lah ya kita tahu sendiri karena memang sangat langka banget sekarang ini ya Mas ya. Kalau yang lain sih kayu-kayu lain mungkin bisa didapatkan dengan mudah gitu ya, tapi kan kalau ulin ya memang ya harus nunggu tadi. Iya, itu untuk menyiasati kalau seandainya stok kayunya masih belum ada ulin, kadang tukangnya tuh mengerjakan lemari, stok-stok yang ada gitu biasanya. Jadi mengerjakan yang lain dulu gitu ya. Jadi nggak sempat nganggur nih tukangnya nih ya. Waduh, mantap. Ya ada yang lain lah gitu kan. Nah, jadi berapa lama sih Mas proses pembuatannya ini paling tidak ya kusen dan yang lain-lainnya gitu kan? Kalau untuk pembuatan kusen sehari 4 gawang pintu itu. 4 kusennya sudah bisa ya dalam sehari. Iya. Kalau yang lain Mas seperti apa tadi tempat tandon apa segala yang lain itu boleh diangkat Mas. Oke. Kalau yang untuk tower tandonnya sendiri itu kalau untuk yang standar yang 2 meter tingginya yang kayak 510 ataupun yang 1010 tuh biasanya 3 hari. 3 hari jadi 1 minggu 1 sampai. Oke, kalau saya nih pesan ya buatkan menara tandon seminggu jadi bisa nggak? Itu tergantung dari stok kayunya sebenarnya. Stok kayunya. Kalau ada bisa berarti ya? Iya, kalau ada seminggu tuh sudah jadi. Sudah jadi ya, oke. Nah jadi selain tandon, tempat tandon tadi yang menara tandon, kusen, apalagi tadi Mas? Box WC ada. Box WC ada juga. Apalagi selain itu? Terus gerobak karet biasanya. Gerobak karet ada juga. Di lingkungan kami itu kan banyak yang tukang deres ya. Iya betul. Deres karet. Banyak petani karet. Jadi mereka memerlukan kereta untuk untuk membuat karet getah-getah tadi ya. Nah, itu dijual dengan harga berapaan sih Mas kalau boleh tahu ya, dari harga si tandon ya kan, kusen dan gagang pintu tadi ya kan, dan ya gerobak-gerobak misalnya, karena masyarakat ini harus perlu tahu juga biasanya. Untuk kusen sendiri kita yang kayu 510 per meter kena 55 sekarang. 55 untuk kusen. Per meter tapi ya. Kalau untuk daun pintu yang standar tanpa motif maksudnya. Tanpa motif. Itu kena 600. 600 sudah jadi ya. Oke. Per bijinya. Per biji 600 ya dengar ya. Kalau yang lain Mas? Kalau untuk tower sendiri yang tinggi 2 meter, kayu 510 tuh kena 1.400.000. 1.250.000. Berapa tadi? 1.250.000. Itu untuk tandon yang ukuran 5x10. 510. Tinggi 2 meter. Tinggi 2 meter. Iya. Karena harganya 1.250.000 kalau memesan ya Mas ya. Jadi sediakan uangnya tuh. Kalau yang setinggi-tingginya lagi Mas, biasanya kan kalau boleh tahu kan tinggi kan. Kalau yang 10-10 tinggi 2 meter 1.450.000. 1.450.000 tergantung tinggi dan anunya tadi ya. Kayunya besar enggaknya kan. Oke. Untuk tingginya lebih tinggi lagi biasanya sampai 3 meter sampai 4 meter tuh kita pesan dulu kayunya. Kalau nggak langsung di stok
itu nggak ada. Oke. Jadi ketersediaan bahan nih Mas, selain dari kayu ada nggak terkendalanya Mas? Mungkin dari segi baut apa segala ya kan, ini kan memerlukan juga yang lain-lainnya, listrik apa segalanya gitu kan, mesin-mesinnya, perabot-perabotnya gitu ya. Kalau untuk baut ada di toko bangunan biasanya. Ada ya, sudah ya. Sudah disiapin banyak. Oke, jadi untuk promosinya sendiri nih Mas, yang berkaitan dengan mebel hati ya, yang semacam bengkel lah ya, bengkel gitu ya, ya kan? Perbaikan. Nah, ini yang berkaitan dengan bengkel kan pasti ada servisnya lah, ya kan? Kalau nih pelanggan ya, biasanya kan kayak gini Mas ya, di warga masyarakat kita itu di Tanah Laut sendiri kan, kalau ada yang rusak nih, ulun nih minta servisnya, ada garansinya dari pian gitu. Semacam nih jendela, ada yang rusak kayu-kayunya di pinggir-pinggirnya, ini ulun kada mau seperti ini, bisa nggak diservis ulang gitu Mas gitu ya? Kadang ada di teman di perumahan tuh dia servis kayunya, daun jendela. Jadi kacanya dia, tapi kacanya masih bagus, yang lainnya masih bagus, cuman ganti yang daun-daunnya aja gitu ya. Iya, daunnya aja. Jadi dibawa ke rumah, kita baikin. Setelah itu tinggal pasang kacanya, kita antar. Oh, jadi bisa gitu ya? Bisa. Oh, bisa ya. Jadi selain mengolah kusen dan juga tower tadi ya, ternyata Mas Arif ini bisa juga semacam servis juga gitu ya Mas ya. Nggak kayak kendaraan aja bisa diservis ya. Ternyata daun jendela, daun yang lain-lainnya bisa ya gitu ya. Yang penting ada kayunya aja gitu ya Mas ya. Bisa deh pokoknya. Oke. Nah, jadi selama ini Mas dalam penjualan nih ya, apakah ada sosial medianya? Betul. Untuk sosial media yang kita gunakan biasanya masih Facebook sama WA aja. WA, Instagram nggak ada nih? Instagram belum. Oh, belum ya, belum download nih. Belum, sama YouTube juga belum. Belum ya. Oke. Jadi apa nih Mas, nama-namanya mungkin dari Facebook apa WhatsApp-nya boleh diberi tahu dong, si pelanggan-pelanggan di warga masyarakat Tanah Laut. Untuk Facebooknya sendiri bernama Mebel Hati. Mebel Hati ya, pas ya dengan nama produknya Masnya ya, atau nama si tadi Mebel Hati. Terus nomor WA-nya? Untuk nomor WA-nya sendiri 0823 97 04 61 44. Iya. Nah, kalau mau pesan nih rekeningar ya, silakan kepoin di Facebooknya Mas ini ya, yang bernama Mebel Hati ya. Kalau mau WA silakan saja dihubungi di nomor HP-nya di 0823 9704 6144 ya Mas ya, di 0823 9704 6144. Nah, silakan tuh mau pesan apa, tapi ya harus nunggu tadi ya Mas ya. Kadang kan ada yang setahunan gitu ya Mas ya, kalau nggak ada kayunya gitu ya. Kalau itu biasanya sampai 5 bulan gitu. 5 bulan. Karena yang menunggu itu banyak ya Mas. Iya, kita harus ya itu tadilah, kalau mau bikin rumah ya jauh-jauh hari lah ya kan Mas ya. Sebelum bikin gitu kan, bikin ininya, karena banyak sekali yang nunggu rekeningar sampai biasanya kewalahan tuh tukangnya, apalagi kayu-kayunya yang memang harus pesan-pesan juga gitu kan. Nah, itu tadi ya. Ya, rekeningar masih di program Pojok IKM dan masih bersama saya Peri ya, dan juga Mas Arif Munandar nih di kesempatan siang hari ini ya. Oke, tadi kita sudah membahas apa saja yang ada di tempat Mebel Hati ya, terutama ada kusen gitu ya, lemari, ada juga tadi gerobak karet, dan juga ada tempat tandon ya, menaranya ya. Jadi bagi kalian semua nih yang membutuhkan, biasanya kan kebanyakan yang bikin rumah pastinya ada tempat penampungan air ya, juga untuk penopangnya gitu ya Mas ya. Oke, selama ini Mas apa nih yang membedakan produk Mas dengan produk-produk yang lain? Apakah memang ada ciri khasnya dari Mas Arif sendiri terkait dengan mebel ini yang Mas buat bersama rekan-rekan tukang yang ada di tempat Masnya gitu?
Kalau untuk yang membedakan sendiri, ya di tempat kami itu salah satunya ada towernya tadi tuh. Tower. Ya, box WC. Box WC juga. Terus dari segi harganya kami lebih miring. Lebih miring ya, bisa ditawar ya gitu ya. Asik. Soalnya di rumah sendiri ada tempat bansaunya kan. Oh, bansau. Potong kayu, jadi kita kayu 2 meter tuh nggak usah langsung dibikin. Oh iya. Ada pemotong khususnya. Pemotong khususnya yang biasanya kan di tempat lain membutuhkan orang lain gitu ya, masih yang membangsaunya, tapi di tempat masnya ada sendiri gitu ya tempatnya, dan ya nggak orang lain juga, terutama tukang sendiri gitu ya mas ya. Ada lagi mas? Untuk produknya sendiri yang lain apa tuh? Buffet juga ada. Buffet, oke. Ya mengerjakan sesuai pesanan nih ya, tetapi yang paling banyak ya kusen tadi ya mas ya, karena memang ketersediaan rumah yang ada di Tanah Laut ini semakin banyak sekarang ini ya mas ya, yang lihat juga ya kan. Jadi pesanan kusen dan juga gagang pintu tadi ya memang banyak sekali yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar gitu kan, apalagi di Kintahap gitu ya, banyak tuh biasanya ya kan. Nah ini sempat kewalahan nggak mas dengan saking banyaknya pesanan yang ada gitu? Sempat kewalahan. Ya cuma kita siasati dengan itu, memberitahu ke pelanggan, sabar gitu ya, tunggu dulu. Untungnya si pelanggan ini mau sabarnya gitu ya mas ya. Biasanya kan ada yang memang pelanggan itu yang marah-marah, kapan nih mas, ampun ulun tuntung gitu. Nah karena kita kasih tahu sebelumnya kan, kalau mau pesan di Mebel Hati syaratnya sabar. Itu intinya ya. Jadi mereka mau marah gimana? Sesuai kesepakatan lah, sabar. Yang sudah ulun padahi gitu lah, ya, sabar semalam aja. Tetap dikerjakan, cuma kita melihat kondisi stok kayu sama tukangnya kan. Tukangnya yang ready juga ya kan. Karena tukang itu nggak sehat terus ya mas ya, pasti ada sakitnya, ada downnya juga. Jadi ada harus istirahatnya juga ya. Jadi bagi kalian semua jangan tahu apa ya gitu, jangan tahu paksa gitu ya. Oke nih, mungkin nih mas, ada nggak yang mungkin di tempat Mebel Hati ini yang terbaru gitu ya, membuat yang terbaru semacam yang lain gitu, selain dari gagang pintu tadi, jendela gitu ya, atau yang lain lah pokoknya. Untuk yang terbaru sih ada ya? Belum ada ya. Cuman ada kemungkinan gitu ya. Enggak, ada, mudahan lah gitu ya. Oke, nah ini omsetnya berapa nih mas? Nah ini kan kemarin ya di tahun 2019 ya, 2020-an itu kan kita memang terkendala banget dengan COVID-19 ya, memang yang berdampak juga lah dengan IKM yang lain. Nah apakah terkait dengan ini semua masnya juga terdampak dengan omsetnya? Alhamdulillah kalau untuk pemesanan masih banyak, karena kita gencar promosi lewat Facebook. Oh lewat Facebook, ya alhamdulillahnya itu ya. Untuk pemesanan alhamdulillah ada terus. Ya. Untuk apa? Untuk omsetnya sendiri nih, apakah berdampak juga atau berbanding terbalik dengan IKM yang lain gitu? Kalau omset ya stabil lah. Stabil ya? Berapa di angka digit berapa nih? Kalau bersihnya? Ya bersihnya ya 56. 56 itu adalah per bulan ya. Bersih ibaratnya dari pemiliknya kan nanti ada buat gaji ya. Gaji si tukang belum gitu ya. Oke ya. Mungkin 5 jutaan itu ya sudah bersih banget lah ya mas. Tapi bagi juga pula ya dengan tukangnya tadi ya kan. Bukan lain. Tukang ada sendiri. Tukang 5 berarti kita dapat 5. Oh, gitu, tukang 5 kita dapat 5. Jadi 10 lah ibaratnya omset kotornya gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi berbagi 2 gitu ya ibaratnya kan. Sama kayak karet kan biasanya ya. Orang yang deres, kita yang di rumah yang punya. Nah, nanti kalau sudah panen bagi dua. Seperti itu juga kan cara kerjanya. Oke, jadi bagi 2 ya rekening kalau di tempatnya masnya ini paling tidak ya 1 bulan itu 10 jutaan lah ya mas, lebih bisa ya kan. Amin. Tergantung dengan bisanya si tukang ini mengerjakan beberapa gitu kan. Jadi nggak mesti 10 juta itu tadi gitu ya. Ibarat tukangnya lagi sakit ya bisa turun juga gitu ya. Tapi kalau lagi fit-fitnya wah bisa banyak juga gitu ya. Alhamdulillah. Nah itulah berkahnya ya rekan dengar. Jadi makanya kita juga sebagai pelaku IKM ya mas ya, selalu mensupport
tukang juga ya, pegawai-pegawai kita ya Mas ya. Biasanya seperti itu karena mereka kalau tidak disupport ya semangatnya berkurang juga biasanya seperti itu kan. Nah ini mensiasatinya seperti apa Mas untuk menyemangati para pegawai-pegawai yang ada di tempat Mebel Hati ini? Ya mungkin ibaratnya tukang tuh bukan sekedar tukang, tapi keluarga gitu. Iya betul, kita anggap keluarga di rumah. Apa yang kita makan, dia makan juga gitu ya, sediakan minum apa segala. Wah enak nih ya. Jadi sudah dianggap keluarga lah. Iya. Jadi nggak ada pembedaan. Terus di sana juga ada ya biar mereka happy, ada salonnya. Salonnya iya dong pasti itu buat hiburan gitu kan. Kita aja di sini buat hiburan pasti ada salon-salonnya walaupun di radio gitu Mas. Iya ada. Biar fresh terus. Biar fresh gitu kan. Tukang itu juga kalau mencari solusi pasti dengan cara kalau nggak jauh dari merokok dan juga dengerin musik itu tadi. Kalau tukangnya orang Jawa pasti lagu-lagunya lagu-lagu Jawa biasanya ya kan. Biasanya seperti itu ya. Oke. Kesukaannya masing-masing sih. Nah, iya. Nih produk Mebel Hati ini Mas sudah dipasarkan dari mana-mana saja. Nah, ini kan kata Masnya tadi promosinya gencar banget nih di sosial media terutama Facebook gitu ya dan juga WA ya. Nah, ini sampai kemana-mana aja nih. Apakah melayani di tempat Mas saja di daerah Kintab atau di daerah lain juga? Awalnya di daerah Kintab. Pertama di desa, terus seputaran Kintab, kecamatan, dan alhamdulillah sekarang sudah luar kabupaten. Luar kabupaten, berarti sudah merambah ke kabupaten-kabupaten lain, ya. Khususnya di kabupaten tetangga lah, Sungai Danau. Sungai Danau, ya. Itu apa ya, semacam ini kan perlu uang di muka tadi Mas. Nah itu seperti apa Mas? Mensiasati bagi mereka yang memang jauh di kabupaten lain gitu. Harus ada DP kata Masnya tadi kan, iya. Itu gimana Mas siasatinya? Kalau hampir sama sih. Hampir sama. Apa via transfer gitu. Ya, bisa. Nah, gitu kan. Karena kan harus ada DP kata Masnya tadi ya untuk mengumpulkan si kayu tadi kan harus ada uangnya apa segalanya. Kita kan berputar dari situ juga. Kalau uang DP-nya itu nanti dibelikan bahan-bahan stoknya itu, kayunya buat diputar lagi kan. Oh, iya. Untuk pembayaran sendiri bisa lewat transfer supaya memudahkan atau kalau tahu tempatnya bisa langsung berkunjung. Bisa langsung berkunjung di tempat mebelnya sendiri. Dan melihat-lihat langsung di situ pembuatannya. Iya, pembuatannya seperti apa bisa langsung gitu ya Mas ya. Bukan hanya madu ya yang bisa kita langsung survei dengar, tetapi di Mebel Hati pun kita sudah bisa langsung survei ya Mas ya. Kayak di tempat Mebel Hati ini kita bisa lihat semacam kusennya tadi, kan gagang pintu, lemari. Kalau aja ya kan tertarik gitu ya Mas ya kan. Karena memang masyarakat tuh harus juga lihat sih Mas ya menurut saya gitu Mas ya. Karena memang sebagai apa ya contoh buat mereka seperti ini loh bikinnya jadi agak rumit gitu ya dan perlu waktu yang lama ya jadi mereka itu nggak apa ya nggak terlalu mendesak kita gitu kan. Iya memang harus seperti itu dan juga memang ya inspirasi mereka buat beli sih ya menurut saya Mas kalau langsung datang gitu kan dan melihat langsung prosesnya gitu kan. Oke. Nah jadi ternyata peran dari sosial media ini sangat erat juga ya terhadap Mebel Hati ini ya kan yang memasarkan sampai ke luar kabupaten ya terutama yang jauh di Kabupaten Tanah Bumbu ya kata Masnya tadi kan di Sungai Danau satu di sana gitu ya. Jadi bagi kita yang di pelihari pun bisa gitu ya itu Mebel Hati tapi ya tadi nunggu waktu yang lama karena ketersediaan kayu dan juga slot-slotnya kata Masnya sudah terisi semua gitu ya jadi ya memang harus nunggu lah paling lama berapa Mas 5 bulan ya Mas ya atau 1 tahun bisa ya tergantung lah ya tergantung tukangnya dan juga kayunya tadi ya kan. Tapi tetap dikerjakan nanti kalau sudah selesai kita kabarin. Oke. Nah jadi terkait dengan penjualan nih Mas ya di media Facebook tadi ya apakah sama dengan media offline Mas menurut Mas sendiri kebanyakan? Kalau di dunia media sosial khususnya Facebook tuh selain ini untuk mencontohkan ya kepada yang lain ya Mas ya pojok rekan-rekan IKM di Tanah Laut karena kebanyakan masih yang belum mempunyai sosial media biasanya gitu kan. Nah, jadi kita mencontohkan ya dari Mas Arif sendiri untuk menginspirasi mereka-mereka yang belum punya sosial media sebelumnya gitu. Ya untuk sosial media sendiri pasti berbeda sama offline ya. Di sana
ibaratnya banyak pertemanan. Gitu jadi ya. banyak yang melihat, banyak yang Banyak tahu. melihat dan kalau mau lihat di sini langsung Iya, ya. iya. Untuk di media sosial sendiri memang ada triknya di situ. Itu pemasarannya. Pemasarannya. promosinya gitu. Kalau untuk saya sendiri biasanya mengadakan kuis di situ. Nah, ya kemarin saya ikut tuh kuis ya dan alhamdulillahnya kondang nih yang saya pakai. Oke. Iya, di situ kan selain kita buat hiburan, sebenarnya Untuk awalnya mengangkat juga gitu ya. Jadi kan orang terjalin komunikasi. Nah, komunikasi akhirnya lama-lama mengetahui produk kita. Wah, ternyata Mas Arif ini bergelut di mebel hati gitu ya. Betul. Bukan mebel yang buat hati ya, dengar memperbaiki hati yang terluka, bukan ya. Tetapi membuat mebel-mebel yang memang berbahan kayu gitu ya. Ya tahu lah gitu kan. Oke, nah Mas, ini kan kita kerjasama dengan Disnakerin biasanya ya, dengan segala hal lah pokoknya yang terkait dengan promosi juga kan, dan juga Masnya datang ke sini karena Disnakerin juga ya kan. Betul. Nah, apa sih peran Disnakerin dalam usahanya Mas Arif ini selama ini gitu kan, selain datang ke radio dan juga yang lain-lainnya? Apakah pembelajaran yang lain ada juga gitu ya? Sangat penting ya, ibaratnya peran Disnakerin ini. Salah satunya ya saya diundang di sini menyampaikan tentang usaha saya, dan kita juga kadang diberi briefing atau semangat gitu semangat, ya Mas? Semacam semangat motivasi ya ke pengusaha-pengusaha lain. Pengusaha-pengusaha lain. Ya kemarin Pri sih sempat ikut sama Mas Arif ini ke tempat yang ada di Angsau sana ya, rekan dengar. Karena kita bukan hanya kita dipromosiin ya, cuman kita juga dibuat jalan-jalan lah gitu ya. Kemarin kan sama Pak Kadis ya, Mas betul. Sama Ibu Maya juga gitu kan. Karena bukan Disnakerin ini bukan hanya mempromosikan dan juga kerjasama di radio, tetapi juga mengajak ke IKM lain untuk segala pembelajaran ya Mas ya. Gimana sih proses pembuatannya, apalagi Mas Arif ini kan yang berkaitan dengan kayu ya, kemarin ke tempat yang berkaitan dengan kayu juga gitu ya, dan mudah-mudahan bisa termotivasi di sana gitu. Amin. Kan dengan kerjasama antara Disnakerin dengan IKM. Ya, tetapi kan juga selain itu juga ya Mas ya, kita kan kemarin hari Sabtu ya, kalau nggak salah hari Sabtu tuh saya lihat mobil-mobil Pak Kepala Dinas Disnakerin kan juga ada di pinggir jalan biasanya yang di Takisung. Nah itu apa tuh Mas kegiatannya? Ya untuk kemarin tuh sejenis weekend touring kan. Di situ kita selain weekend untuk hiburan jalan-jalan juga dapat pelajaran untuk mengetahui jenis usaha-usaha ini gini. Dapat motivasi, termotivasi. Salah satunya usaha madu kelulut kemarin, dan usaha tikar, macam-macam ya. Yang pada intinya sih menurut saya Mas, menambah relasi ya, menambah teman gitu ya. Betul. Menambah ya segala hal yang berkaitan dengan IKM terkumpul di sana. Bagaimana kita saling menguatkan, biasanya saling semangatin gitu ya, dan saling bisa mencontoh yang lainnya ya kan. Dapat keluarga baru. Iya, betul. Dapat memotivasi, menambah pengalaman, juga terjalinnya silaturahmi semakin solid lah. Iya, karena memang kita ini kan sesama IKM ada produk-produk yang lain dan juga jargonnya gelianan itu tadi ya kan. Gerakan membeli ampun kawan ya kan, yang mana bukan hanya berkawanan aja tapi juga membeli gitu kan. Dan juga hot ya, ibu olahan tanah laut terkenal ya. Jadi kalau kalian gelianan aja nggak hot ya memang nggak asik juga ya Mas ya. Harus hot juga gitu kan. Nah karena ini produk dalam negeri dan terutama produk lokal yang memang perlu kita apresiasi juga ya rekan dengar, karena ya di tempat kita ini juga bersaing dengan daerah-daerah yang lain gitu ya Mas ya. Ya ibaratnya kita daerah sendiri harus kita majukan. Iya dan dong, kita cintai produk lokal ya kan. Karena kalau nggak ada bubuhan sidin nih ya nggak ada gitu yang butuhkan gitu ya. Kita susah beli kayak mebel, madu tadi ya, dan juga yang produk-produk yang lain lah pokoknya gitu ya. Nah itu ya peran Disnakerin dalam usaha Mas Arif ya Mas ya. Selain terkait dengan promosinya tadi di Radio Tuntun Pandang dan juga pemasarannya di media sosial mereka gitu ya, tetapi mengajak semua para IKM untuk belajar gitu ya di IKM lain, terutama di kecamatan-kecamatan yang saya tahu gitu ya Mas ya. Dan juga kalau Mas Arif ini kemarin ya saya boleh bercerita rekan dengar,
saya ketemu Mas Arif ini di Dekranasda ya, dan ketemu Ibu Maya, dan ternyata di sela-sela kami ngobrol gitu ya, ternyata Mas Arif ini juga diajakin ke tempat IKM lain ya, bukan hanya hari Sabtu saja ya kita jalan-jalan itu, tapi di hari-hari kerja seperti ini pun kita juga jalan-jalan gitu ya Mas ya, untuk belajar biasanya seperti itu. Menambah wawasan. Nah, menambah wawasan seperti itu ya. Kali aja Mas Arif mau seperti itu ya Mas ya, gitu kan. Jalan-jalannya ada gitu untuk memasarkannya gimana gitu kan. Ibaratnya tips cara mempromosikan. Ya, gitu. Betul. Dan ya mudahan ada inspirasi lah untuk membuat bertambah lagi usahanya, cambangan. Kalau saya sih berharapnya dari Mas Arif sendiri bikin Instagram deh Mas ya, buat promosiin di Instagram juga, karena anak-anak muda sekarang ini Mas banyakannya ke apa ya, Instagram sekarang ya kan. Bagusnya seperti itu, karena bukan hanya orang-orang yang memang, kalau di Facebook ya menurut Peri sih banyak yang tua-tuanya gitu ya mainnya gitu ya. Sekarang kan anak-anak mudanya di Instagram gitu ya. Kalau boleh sih buat tambahan Mas Arif sini ya, buat Instagram atas nama Mebel Hati juga ya kan, penjualannya di sana ya. Sahabat tahu gitu kan, menambah slot pembelian gitu kan. Oke Mas, adakah pelatihan yang diikuti selama ini di Snakerin selama Mas bergelut di bidang usaha Mebel Hati ini Mas? Ya, untuk pelatihan sendiri kemarin kita diajak ke tempat IKM, salah satu tempat IKM. Di sana dijelaskan bahwa pembuatan mebelnya gini, dan kita di situ pun mendapat motivasi. Oke, jadi semacam apa ya, pelatihan untuk memasarkannya seperti ini gitu ya, cara-caranya gimana gitu ya, supaya masyarakat ini tertarik gitu biasanya Mas ya, promosi lah gitu kan ya. Dan di situ juga kita setelah melihat gimana cara pembuatannya, di situ kita ada diskusi sedikit lah. Ya bisa, mudah-mudahan bisa mencontoh gitu ya Mas ya. Siapa tahu gitu kan, dari situ ya nanti ada terngiang-ngiang nih, inovasi seperti ini bisa saya kembangkan di tempat saya gitu kan. Apalagi ada koneksi biasanya kan ya, kan satu IKM dengan IKM lain kalau sudah ketemu ya bisa jadi kerjasama gitu ya. Dan kata Pak Mas Ture sendiri, ketua Pak Kadis, itu setiap nanti ada sejenis kayak touring lagi ke arah ke Kintab mungkin nanti nggak. Jadi berarti Masnya nih siap nih? Ada jadwalnya nanti sendiri. Ke Mas Arif ya? Tergantung Pak Mas Ture. Tergantung ya. Tapi kan sudah siap ya berarti ya, kalau tiba-tiba di situ gitu ya. Kalau seandainya arahnya ke Kintab. Ke Mebel Hati gitu ya. Nah, itu orang dengar ya. Nih harapannya mungkin Mas ke Mebel Hati sendiri nih selama ini gimana nih Mas? Apakah semakin jauh penjualannya gitu ya? Apa keinginannya yang lebih maju gitu, apakah ingin disupport lagi dengan pembelajaran yang memang yang berkaitan dengan mebel gitu, ataukah alat-alatnya memang yang harus diperbaharui apa segalanya gitu ya? Harapan sendiri dari Mebel Hati sendiri ya pengen membuka cabang sih kalau bisa. Ini kan selama ini masih di dalam suatu desa gitu ya. Pengennya yang buat cabang di luar, jalan raya lah khususnya. Jalan raya, ya betul Mas. Yang representatif ya tapinya ya, jangan sampai sunyi. Jadi setiap orang jalan lalang mobil tuh kan sambil ngelihat, oh ini kah Mebel Hati, produknya, ibaratnya ada tuh ketertarikan. Nggak cuma lihat di Facebook, WA atau ya ibaratnya langsung melihat produknya. Nah bagus nah ya. Wah, berapa nih Mas ya? Oh malah. Ya tadi Gelianan ya, dengar Gelianan, gerakan membeli ampun kawan. Karena kita membeli di sekitaran Kota Plehari dan juga Tanah Laut, perputarannya pun di sini juga gitu ya. Betul. Karena untuk membangkitkan perekonomian di Tanah Laut sendiri, apalagi kita harus mensupport juga IKM dan UMKM kita di Tanah Laut yang memang sampai saat ini masih banyak yang sekali support ya, yang dengan daerah-daerah kita di Tanah Laut sendiri gitu ya, yang bisa mengangkat nama-nama Tanah Laut ya. Itu sih intinya. Nah, terkait dengan Mebel Hati ini Mas sudah sudah dikreditkan namanya? Alhamdulillah. Sudah apa tuh namanya tuh?
sudah diurus kemarin. Sudah diurus ya. Waktu pas pembuatan dulu. Ya, jadi nggak bisa digugat oleh orang lain gitu ya. Karena namanya aja unik ya, mebel hati ya. Kirain orang kan mebel yang memiliki hati apa segala gitu ya. Ternyata mebelnya nama orang tua. Kedua orang tua. Nih selain harapan kedepannya nih Mas, membuka usaha di tempat yang lain, apa nih Mas yang membuat Mas masih terngiang-ngiang di kepala gitu? Apakah menambah apa segala hal gitu ya? Apakah ingin meningkatkan suatu usaha ini dengan produk-produk yang lain gitu kan? Bisa aja nyambi gitu ya. Kalau kita nih ya sambil mencari inovasi juga kan, masih untuk produk apa lagi yang buat mebel itu. Tapi untuk selama ini kan kita mengerjakan sesuai pesanan aja sih. Apa yang dipesan kan dipoto biasanya. Dipoto, di posting gitu ya di media sosial gitu kan. Jadi itu ya harapan kedepannya ya memang itu tadi ingin buat cabang aja gitu ya. Sama ya memang terkendalanya di sini sih. Kalau hujan stoknya agak susah memang. Jadi kenapa tuh sih jadi hujan? Stoknya memang kayunya kah atau pengolahannya kah atau apa? Untuk kalau hujan nih stoknya agak susah waktu pas kayunya dibawa ke mebel, gitu. Karena memang ya Mas saya pernah ngelihat ya yang bawa-bawa kayu apalagi pakai kendaraan. Waduh, perjuangan mereka Mas susah banget Mas ya. Karena saya pernah ikut bapak saya ya dulu ngantar minyak apa segala ke tambang tuh biasanya Mas. Mereka kan dari dalam tuh ya, dari dalam kan. Mereka itu susah banget Mas bawa kayunya, apalagi jalannya yang lumpur-lumpur segala kan, jalan-jalan tambangnya juga dilewatin kan. Itu memang susah sih menurut saya. Nah, jadi itu kepada pelanggan-pelanggannya Mas Arif ini juga beritahu ya. Itu tadi kendala yang memang susahnya cari kayunya ya. Kayunya tadi yang terlambat datang karena memang perjuangan para pencari kayu ini nggak begitu mudah dong ya. Apalagi kalau sampai jatuh itu susah. Nggak ada teman, susah ngangkatnya, berat banget tuh Mas. Banget itu. Nah, itulah keluhan lah, kendalanya gitu ya, yang berkaitan dengan mebel ini ya. Nggak jauh dari kayu biasanya. Tapi tukang oke aja sih ya. Walaupun satu tapi oke sih menurut saya ya. Makanya masih dipertahankan oleh Mas Arif nih ya. Alhamdulillah mulai sampai sekarang sudah ya masih kerasan aja gitu loh. Kerasan ya. Karena memang ya gajinya melebihi kami Mas. 5 juta guys. Amin. Ya alhamdulillah ya itu tadi dengan kerja keras ya alhamdulillah bisa mengangkat nama mebel hati kemana-mana ya Mas ya. Dan ini kita sudah di penghujung acara, mungkin saya sih berharap itu tadi Mas bikin sosial media Instagram dan juga di lain-lainnya mungkin ya, atau ikut di katalog pemerintah di Sosialita mungkin ya, mempermudah pemesanan Masnya ini lebih banyak lagi gitu ya. Nah, dan itu saya berharap. Nah, ada tambahan lagi Mas mungkin berkaitan dengan usaha di hari ini Mas? Ingin usahanya lebih maju apa segala hal, harapan kedepannya itu yang berkaitan dengan Disnakerin gitu, boleh? Untuk harapan sendiri ya selain mebel hati semakin berkembang, semakin maju, kalau bisa membuat cabang ya mudah-mudahan lah produk-produk IKM yang ada di tanah laut khususnya semakin berkembang juga. Ya intinya kita semangat. Jangan lupa untuk selalu promosi ya, jangan lupa tuh. Pokoknya satu hari harus ada promosi ya Mas ya. Jangan sampai nggak ada gitu kan. Iya, tapi kalau di Dekranasda nggak ada sih Mas ya, tempat anunya Mas ya, karena kan mebel gitu ya. Iya gitu kan. Contohnya belum ada. Tapi ya mungkin nanti ada semacam contoh lah Mas ya, yang di Dekranasda dititipkan ini produknya dari mebel hati ya, biar nggak kalah sama yang lain gitu kan. Oke Mas Arif, terima kasih ya sudah berbincang-bincang di Pojok IKM hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu bertemu di manapun kita berada ya. Ya mudah-mudahan dilancarkan lah Mas ya usahanya. Yang berkaitan dengan mebel hati ini, selalu utamakan keselamatan juga untuk ya di sana tuh tukangnya ya kan, selalu sejahtera lah ya. Amin. Mudah-mudahan di tahun ini atau di tahun depan ya bisa membuka cabang di
di daerah luaran di jalan-jalan raya ya. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi di tahun ini ya Mas ya. Mudah-mudahan modalnya banyak gitu ya. Slotnya tambah banyak ya. Bukan slot judi ya, bukan nih ya, bukan slot antrian nih. Nanti slotnya slot apa nih ya? Salah paham. Oke, pendengar, itu tadi perbincangan saya bersama Mas Arif. Terima kasih jauh-jauh nih Mas Arif dari Kintab ya, dari Desa Mekarsari ke dalam lagi ya. Masih ke dalam. Desa Kebun Raya ke dalamnya lagi gitu masih, ya. Dari Kebun Raya Simpang 4 itu masih ke dalam lagi. Nanti ada Simpang 4 Blok A Blok E sebelah kanan. Blok A Blok B Blok A Blok E Blok E. Wah, jauh ya. Lumayan ya, dari sini aja sudah dari jam 7 tadi Mas Arifnya ya. Sampai sini jam 9 ya, alhamdulillah bisa berhadir ya. Oke, terima kasih Mas Arif sudah berkontribusi di sini ya. Mudah-mudahan mungkin promosi nih Mas. Masih ada waktu. Nama produknya apa? Kalau mau pesan di mana, silakan Mas, promosi Mas. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman semua yang mau pesan di Mebel Hati, silahkan dilihat di Facebooknya yaitu Mebel Hati, atau di nomor di WA 082397 046144. Iya. Atau bisa langsung berkunjung di tempat pembuatannya di Mebel Hati dengan alamat Desa Mekarsari, RT 7 RW 2. RW 2. Iya, kalau mau langsung lihat kan bisa. Langsung lihat di sana ya, ada berbagai macam mebel ya. Ada kusen, ada lemari, daun pintu, daun jendela, oke. Terus ada tower, gerobak, karet tadi. Ada juga gerobak rumput juga bisa. Rumput tadi juga. Terus lemari, buffet ya. Terus spring bed, yang buat spring bed. Spring bed. Tempat tidur juga ada. Juga. Wah, banyak nih. Banyak. Sesuai pesanan lah. Sesuai pesanan, tetapi harus nunggu tadi ya. Iya, sesuai nunggu. Oke, itu tadi ya, harga dengar. Kalau mau pesan silakan dihubungi di nomor HP Mas 0823 97046144 ya, di 0823 97046144. Atau kalian mau lihat produknya si Mas Arif ini, silakan di Mebel Hati ya Mas ya, nama Facebooknya. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh ukuran-ukuran yang memang bisa kalian pesan gimana ya. Daun jendelanya seperti apa, daun pintunya seperti apa. Seperti itu ya Mas ya. Oke. Terima kasih buat Mas Arif, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan.